oleh Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi tetapi satu Allah. Semoga perayaan yang kita rayakan, perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini, memampukan kita untuk membangun persekutuan, kesatuan, membangun kebersamaan di antara kita, mencontohi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan pada hari ini secara khusus ketika kita merayakan Hari Raya Trinitas, kita pada kesempatan ini akan membuka pintu yubileum bagi umat di Pulau Lombok, umat Katolik di Pulau Lombok, khususnya dan umat Keuskupan Denpasar atau umat Katolik pada umum. Kita mengharapkan dengan dibukanya pintu gereja Mataram ini sebagai pintu yubileum, umat sungguh memanfaatkannya untuk meneguhkan iman, harapan dan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kiranya tahun jubileum ini sungguh merupakan tahun rahmat Tuhan bagi kita semua yang adalah pesiara-pesiara pengharapan. Dan kita yakin bahwa kita berharap kepada Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Spes in Christo non confundit. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk membuka pintu jubileum ini di Pulau Lombok. Semoga kita semua mendapat berkat dari perayaan ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu. Berkatilah permulaan pesiaran kami dalam salib mulia Putramu pada masa penuh rahmat ini. Barutlah luka hati yang remuk. Bukalah rantai yang menjadikan kami budak dari dosa dan tawanan kebencian. Dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibarui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Kristus Yesus Putramu Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada.
Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di rumah. Harapan juga merupakan pesan utama dari jubileum mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno, diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bagi kita semua, semoga tahun jubileum ini menjadi kesempatan untuk memperbaharui harapan. Firman Tuhan bantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini kita akan memberkati salib Jubileum 2025 Peziarah Pengharapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, salib-Mu adalah tanda keselamatan. Melalui salib Engkau menunjukkan kasih yang tidak berhingga kepada umat manusia. Engkau rela mengorbankan hidup-Mu di salib agar manusia diselamatkan. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami akan memberkati salib jubileum ini yang mengingatkan kami akan kasih dan kebaikan-Mu yang telah mencurahkan, yang telah diberikan melalui Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan umat manusia. Maka mohon turunkanlah berkat-Mu ke atas salib jubileum ini, dan kiranya menjadi tanda harapan, tanda keselamatan bagi semua orang yang menghormati salib Kristus. Dan berkat-Mu turun ke atas salib jubileum ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon bagi pintu yubileum yang akan kami buka di Pulau Sumbawa ini, khususnya di Gereja Mataram. Semoga pintu yang kami buka ini sungguh dimanfaatkan oleh umat untuk meneguhkan iman, harapan, dan kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga semua orang yang melewati pintu ini mengalami belas kasih-Mu, mengalami kerahiman-Mu, dan Kau ampuni segala dosa-dosa mereka. Kiranya mereka mendapatkan indulgensi penuh ketika sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk melewati pintu yubileum ini. Maka kami mohon kiranya Engkau menurunkan berkat-Mu ke atas pintu yubileum ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah salib Kristus, satu-satunya harapan kita. Tuhanlah pengharapan kami tidak akan pernah takut.
saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, setelah pintu yubileum dibuka di paroki Mataram ini untuk umat di Pulau Lombok khususnya dan umat pada umumnya, dan sebelum kita mengambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, mari kita mempersiapkan diri dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa. Cita, dan di dalam namanya yang kudus kita percaya. Terpujilah Tuhan. Itu keselamatan kita yang selalu diwantarkan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan tiga pribadi satu Allah. Lalu mereka coba menjelaskan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, umat